Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Putri Koswana. Saya mahasiswa dari UT Jakarta. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang corona atau virus COVID-19. Apa saja yang dapat dirasakan oleh penderitanya, hal apa saja yang dapat menularkan COVID-19, dan cara pencegahan COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menularkan ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, anak-anak, dewasa, bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderitanya terpapar virus corona. Sebagian besar pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Masing-masing orang yang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Jadi bisa di rumah gitu ya. Abu lagi pergi. Terus gejala yang paling umum dirasakan oleh manusia atau penderitanya: demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa, atau bau. Itu gejala yang paling umum ya. Terus kalau gejala yang paling berat gitu, misalkan sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sakit nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah, atau iritasi. Jadi kita bisa ngerasain gitu deh. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet ya, kalau misalkan banyak yang ngomong gitu dah, yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Kalau boleh aku tambahkan sih, kayak seperti bekas alat makan gitu juga bisa. Setahu aku sih ya. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah, misalnya pada penderita kanker. Itu lebih cepat dirasakan atau tertular. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19, namun Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Jadi kayak semacam lockdown gitu deh. Kalian yang nggak perlu keluar rumah, gak usah keluar. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Jadi kita harus siap masker setiap saat.
Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau kalian bisa membawa hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Oke. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jadi tetap aja kita harus jaga jarak. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Oke. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Jadi kalau misalkan kita sudah terpapar virus corona, untuk mencegah tertularnya dengan orang lain, kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak kemungkinan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jadi kita tuh harus benar-benar khusus menjaga jarak dengan orang di sekitar rumah ya. Jadi kayak isolasi mandiri gitu. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kalau bisa sih kita minta tolong sama keluarganya, biar keluarganya aja gitu yang ngambil obat-obatan atau makanan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang alami bertambah berat. Jadi kalau misalkan udah berat banget nih kita sakitnya nih, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Jadi kalau misalkan itu kita nggak usah ketemu-temu dulu ya sama teman-teman atau sama sanak keluarga. Jadi kita harus benar-benar sendiri gitu deh. Sayangin keluarga kita sama teman-teman kita ya. Terus sebisa mungkin jangan terlalu sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Jadi kalau misalkan ada teman kita atau keluarga kita yang sakit, kita sih harusnya bisa jaga jarak sendiri deh kan. Semua apa yang dirasain kita kan kita sendiri yang ngerasain dan kita juga yang tahu. Jadi kita harus jaga jarak juga. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau yang sedang bersama orang lain. Tetap aja kita harus jaga-jaga ya. Kita harus pakai masker terus. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera membuang tisu ke tempat sampah. Tetap aja kita harus menjaga kebersihan juga ya. Maksudnya kita harus benar-benar ikutin protokol yang ada di sini gitu. Sekian uraian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19 dengan apa yang kita sampaikan. Semoga ada kata yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.